Oke guys, welcome back ke Rest Area 89. Kita belajar bareng lagi seperti biasa. Rest Area udah ulang tahun ke-1 ya. Kemarin teh kita Tahun ke lupa satu ah, untuk tumpengan sama tiup lilin ya. Udahlah ya. nggak perlu lah itu. Tapi bisa sih lewat lewat gift. Oh iya. Kan ada Jadi yang boleh. ucapan apa bolu gitu ah. Iya. Ya itu apa namanya? Nggak kerasa kita udah setahun gitu. Jadi kita menetapkan ulang tahunnya 23 Maret. Soalnya pas dengan apa kemarin kita bukber. Saya terima kasih sekali lagi ya yang teman-teman kemarin join bukber luar biasa. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong Kang buat teman-teman yang datang dan yang nonton juga seru gitu ya. Terima kasih dan semoga perjalanan rest area ini juga mewarnai perjalanan hidup kita gitu seru-seruan dan kita belajar untuk membuka pikiran, membuka hati, nambah pengetahuan, nambah kesadaran dan di ruangan ini siapapun berhak untuk bicara gitu ya dan saya selalu mengulang-ulang kalau ada yang punya knowledge apapun naik pengen berbagi silahkan Betul. mau nanya juga boleh mau diskusi mau testimoni mau apapun pokoknya kita sangat terbuka karena ini open for public gitu ya dan sekali Wah, lagi keren tuh, betul. ya dan sekali lagi kita belajar untuk menjadi manusia ruang di ruangan ini dan senantiasa selalu antusias gitu itu Kang intinya Kang. Teman-teman jadikan ruangan ini ruangan ya istilahnya kita saudara semuanya ayah. Mm-mm. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa mungkin di luaran sana ada orang yang gak nganggap, keluarga juga acuh, bener nggak Betul ya? Ya bener Kang. nggak dianggap sama sekitar, keluarga juga acuh. Minimal kalian punya komunitas di sini, yuk mari bareng-bareng karena di sini mah tanpa ada identitas sama sekali ya, siapapun kalian, kita sama-sama di sini gitu teman-teman ya. Jadikan ruangan ini ruangan ya persaudaraan kita aja gitu ayah. Untuk apa menemani kehidupan kita gitu. Itu ya Bener, intinya. kan kan kadang-kadang kalau mau ngomong sama siapa yang dekat suka apa ya suka benar-benar suka canggung gitu ya. Betul, Maksudnya benar tadi bahwa ketika merasa tidak didengar, tidak direspon gitu. betul. Nah datang ke sini kita sama-sama merespon bareng gitu Kang. Itu sih Kang. Banyak banyak sekali orang-orang karena saya pernah ngalamin juga gitu. Aduh, ketika nggak ada temen, nggak ada apa gitu kan. Jadi ketika nyamperin temen tuh udah ketahuan gitu. Saya mau minjem uang gitu. Nah, setidaknya tempat ini thank you Kak Selena. Oh iya sekali ini juga Kak Selena Gemas tuh makasih banyak Kak Selena Gemas. Duh kalau tahu alamatnya mau Always kirim ya. hampers nih. Betul. Eh, Jadi ya ruangan ini ruangan dimana ketika kalian nggak punya siapa-siapa di dunia ini, kita RA ya 89 Squad ini menjadi saudara kita semuanya lah. Itu ya teman-teman ya. tuh setuju Kang. Jadi Dan jangan ini jangan khawatir untuk bisa dialog dan diskusi karena betul. ya kita kita menemani dan kita menjadi teman bertumbuh bareng terus-terus lah gitu kira-kira. Ya pokoknya teman-teman kita sampai kapanpun harus bersama ya. Saya akan terus istilahnya mengurus komunitas, bukan mengurus ya, saya akan terus ada di komunitas ini ya. Karena nanti saya kan mau jadi gubernur. Saya butuh yang nyoblos ah. Benar. Minimal sebelum ke situ jadi ormas dulu Kang. Biar bisa ngeluarin proposal buat THR Kang, minimal. Ya. Minimal. Ini meni ormas pisan. Kita lanjut diskusi Oke. bareng teman-teman ya. Yuk. Teman-teman yang naik mau ngomongin knowledge-nya pengetahuannya boleh loh ya. Betul, Kita boleh. pokoknya open aja. Halo Nona Nani 89 Halo, ya, 10. Assalamualaikum. Apa? Waalaikumsalam. Lahir Salam. tanggal Iya, 8 bulan 9 2010 gitu itu tuh. enggak sih, enggak. Maaf ya, nggak bisa buka kamera dulu ya. Kenapa? Tuh buka dulu aku tuh lagi ngantuk ini tuh. Aduh, jadi soalnya gini, mau cerita yang pribadi, yang rahasia gitu. Oh, biar nggak kelihatan. Iya, iya, Oh iya, iya. iya. Maaf Padahal ya aku sebelumnya. ngantuk ini teh. Padahal kalau udah rahasia-rahasia itu seru ya. Boleh ya, Ya Kang udah ya? silakan Nona Nani. Iya sama siapa di mana, Mbak? Siapa di mana ini? Ya, Nani di Cimahi. Oh di Oh, Cimahi. Cimahi Di deket mana banget. Cimahinya? Iya, Padahal di ya. Cimahi.
Jadi gini ya Kang, saya tuh udah ikut ini tuh dari setahun yang lalu kan ya. Cuman Oh, saya tuh dogma doktrinnya itu sangat-sangat kuat banget gitu. Jadi saya tuh lihat istri Kang Abu sama istri Kang Anjit, maaf banget kan itu nggak dikerudung ya. Jadi saya tuh udah aja tinggalin lagi aja gitu ya. Karena kan ini tuh bener-bener yang sangat-sangat kuat karena saya tuh besar di lingkungan pesantren gitu. ya. Apalagi orang tua itu kan apa kalau lihat yang nggak dikerudung itu langsung jangan jangan, Loh, jadi udah didoktrinnya itu benci gitu ya sama yang satu satu helai rambut terlihat itu calon iya neraka. Iya, betul. iya gitu gitu, apalagi yang Terus Helai rambut calon neraka. Naon iya urusannya Wah, cobanya. iya gitu, dogma doktrinnya seperti itu, ah. Iya, iya iya, iya. bener Oke, bener. lanjut lanjut Makanya terus. heeh. Nah makanya saya tuh udah aja nggak dilanjutin lagi gitu ya. Terus lihat lagi Kang Abu kan di ngaji Roso, nah kok Tapi ada suaranya tuh agak mendem nggak sih Kang ke saya? Gak bintang, kayaknya iya mah ini lagi bisik-bisik takut sakit ketahuan. iya Oh, iya bisik-bisik ya teh. Terus gimana? bener gitu, jadi nggak bisa ini. Nah udah gitu kan, saya tuh punya suami juga ustadz gitu, jadi yang namanya belajar yang kayak gini Tuh tuh Kang, dilarang banget. ini gawat nggak? Suaminya Ustadz Kang, mending udah diem Iya aja kita mah Kang. Ya. Suaminya iya Ustad. makanya makanya apa ya, dogma doktrinnya itu sangat-sangat kuat banget gitu. Jadi saya tuh mau belajar ini tuh kayak setengah-setengah gitu, tapi balik lagi kok ini lagi ketemunya itu gitu. Kang Abu lagi terus belajar kesadaran di yang lain juga gitu. Nah barulah ketemu kan jawabannya kemarin bahwa dosa dan neraka surga itu kan nggak ada, baru paham oh iya iya kenapa seperti ini gitu, di yang kenyataannya gitu ya. Nah, terus kan saya tuh itu untuk masalah itu yang pertama tuh ditanyakan itu, saya tuh mau lanjut belajar ini tapi lingkungan itu kan sama sekali tidak mendukung, apalagi dogma doktrinnya itu sangat sangat kuat gitu ya Kang. Jadi kadang maju mundur gitu, ini bener nggak sih, apalagi kan saya suka ditakutinya gini, akhir awas hati-hati akhir zaman itu banyak banget gitu kan kayak Wahabi dan lain-lain gitu, jangan sampai kamu dicabut iman terus nggak lanjut dengan yang selama ini kamu pegang gitu ya Kang ya. Apalagi kan Habib itu, yang namanya Habib itu suami saya itu sangat-sangat mahabbah namanya gitu ya. Oh, Habib, Sedangkan suami iya kamu Habib? bukan Eh, bukan maksudnya itu dia. Dia itu eh, kan ustad, dia itu kamu, kan ustad. Jadi kamu, sangat-sangat kamu, ke Nona, ya. kamu di poligami nggak? Jadi intinya yang saya ingin tanyakan itu, saya tuh jadi kayak satu langkah maju satu langkah mundur gitu, jadi masih bimbang, tapi memang saya tuh merasa enak dengan kesadaran ini tuh, merasa oh iya benar, karena dari dulu tuh kok selembar rambut aja tapi masuk neraka, terus lihat orang-orang di dunia ini juga kan pada bebas gitu tapi mereka nggak ditakut-takutin surga neraka gitu ya. Jadi gitu, jadi satu langkah maju apa satu langkah mundur itu masih bimbang gitu sampai saat ini tuh, karena ditakut-takutinnya kan awas di akhir zaman nanti banyak yang kayak aliran-aliran seperti ini gitu pasti kan. Yang meditasi aja saya tuh nggak boleh Kang, tapi memang saya merasa nyaman gitu dengan meditasi. Dulu itu saya ikut pelatihan juga kan gitu, kalau meditasi saya tuh jarang sakit, tapi sekarang tuh saya sakit terus gitu, bentar-bentar flu, bentar-bentar batuk kayak gitu sih Kang. Jadi itu dulu mungkin ya, memang ada beberapa yang kedua, saya tuh kan nikah sama suami yang sekarang itu kayak dulu tuh nggak disetujuin ya sama orang tua gitu, karena kan Hmm. mungkin nggak ada pekerjaan, dan memang benar sampai sekarang itu nggak kerja. Lah, jadi kan jadi Ustadz tadi katanya. iya iya makanya itu karena dia merasa ustad, jadi dia tuh kayak gengsi gitu namanya kerja itu gitu. Hmm. Jadi saya tuh nggak dikasih nafkah kayak orang-orang misalkan tiap bulan dikasih nafkah kayak gitu, enggak. Jadi saya yang kerja, udah belasan tahun nikah tuh saya yang kerja gitu. Nah saya tuh mau mau mundur gitu ya istilahnya, cuman kan selalu ingat kata Akang itu bahwa jangan marah ke suaminya, lihat aja dia itu mungkin tukang pos yang dikirim gitu istilahnya, apa saya harus ninggalin tukang pos ini atau gimana gitu Kang. jadi 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 dilemanya itu di situ, cuman memang permasalahannya itu dari awal nikah juga saya tuh bayarin hutang dia gitu ya. Terus kan misalkan di kerjaan juga saya tuh sama gitu kasusnya itu, banyak orang yang hutang saya bayarin lagi, di rumah sama gitu. Jadi kok kasusnya tuh kayak gini, apa ini karma gitu untuk saya yang
dari kehidupan lalu gitu ya kan, atau misalkan bisa nggak saya keluar dari permasalahan ini gitu. Sempat saya mau pisah, cuman kan anak-anak saya tuh bilang jangan, nanti saya jadi anak broken home dan lain-lain gitu kan. Jadi saya tuh masih, jadi menjalani hidup ini tuh kayak masih ngambang gitu. Itu dulu mungkin ya Kang ya, takutnya kepanjangan. Iya, oke oke. Oke. Tenang Teh, yang kayak gitu banyak, Teteh banyak temennya, tenang aja. Udah Iya, ya, iya. itu nomor Iya, iya. satu. Nah, yang kedua, kalau istri punya penghasilan lebih besar dari suami, bagus, berarti kontrolnya ada di istri gitu. Nggak apa-apa Iya. juga. Karena kan nggak harus suaminya yang kerja ya. Kalau kita punya, kalau Teteh yang punya kerja, punya usaha, nggak apa-apa kan Teteh yang pegang kontrol juga. Dan that's okay gitu ya. Iya. Jadi ya kembali. Yang ketiga, urusan mau pisah mau enggak, coba tanya yang benar ke dalam. Karena pisah atau enggak itu adalah haknya Teteh, bahwa nggak semua tukang pos juga harus diiyahin sih. Beda Oh tipis, iya. beda tipis antara sabar dan tolol Teh, jangan lupa ya. Heeh, tipis. Iya Aku bener. sabar aja enggak, padahal bisa Iya. tolol gitu misalnya. Karena Iya, iya. balik gitu, semua kembali kepada diri kita bahwa maaf ya kalau tadi bicara bahwa mama jangan pisah karena aku akan jadi broken home. Mm. Anak yang orang tuanya nggak damai itu akan jauh lebih menderita ketimbang ketika dia pisah, dan itu lebih baik. Itu dalam konteks bahwa gini, ada satu penelitian ya, namanya dari Dr. Daniel Amen, dia bilang gini, Iya. mempertahankan pernikahan demi anak untuk lebih baik itu justru akan merusak anak lebih dalam. Karena kenapa? Dia ngelihat tiap hari ibu bapaknya nggak happy kok gitu. Dia ngelihat tiap hari ibu bapaknya saling menyakiti kok gitu. Makanya yang sering saya bilang bahwa cerai itu atau divorce itu new hope, harapan baru. Dan yang kedua, ini kenapa ya ada kresek-kresek? Nggak ada Oke, Kang. udah, oke. Dan yang kedua adalah kenapa saya sebut new hope, karena itu bisa jadi sesuatu harapan baru. Dan sering banget gitu saya ngambil quotes bahwa berpisah atau bercerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti kan. Nah, siapa tahu sekarang, ya maaf ya, rumah tangga itu tidak dinilai dari status sosial ketika dia bareng gitu. Karena barengnya sama pisahnya bukan itu poin intinya, tapi sesaat bareng saling bertumbuh pun pisah bisa saling bertumbuh gitu. Tapi poinnya bukan saya nyuruh, enggak ya, cuman Iya. konteksnya supaya kebuka gitu. Karena gini, sesaat kita melakukan dengan ketakutan satu, ketakutan dua, ketakutan tiga, ketakutan empat, dan seterusnya, melakukan sesuatu dengan ketakutan, itu akan membuat kita tidak akan menikmati hidup sih, gitu. Iya benar. Nah jadi, saya rasa yang paling penting, Tetehnya harus bebas dulu dari takut-takut itu gitu. Bebas dari pemikiran-pemikiran lama, bebas Iya. dari dogma dan doktrin gitu. Iya. Sehingga, Tahu kan kalau misalkan ngajuin cerai itu wanita itu udah aja nggak akan masuk surga. iya makanya kan Teteh takut gitu ya. Iya. Sekarang yang udah pernah kita bahas bahwa surga neraka itu kan sebetulnya bukan letak geografis lah ya. Iya, Pak. Gitu, dan pun kan belum ada bukti juga ya cewek yang menggugat cerai masuk surga atau masuk neraka dan lain-lain, ya itu mah cerita lah gitu ya. Cuman di level tertentu orang memang perlu dongeng ini. Kenapa? Karena dengan dongeng ini, dengan cerita ini setidaknya membuat dia jadi hati-hati gitu. Tapi ya jangan menuhankan dongengnya juga gitu, karena ya sesuatu yang realitas, sesuatu yang sangat terjadi dengan konteks yang namanya kenyataan kan bukan dari dongengnya gitu. Iya. Nah itulah kenapa yang saya selalu ulang-ulang, sok dipakai ininya, critical thinking, pemikirannya, konsep berpikirnya, dogma dan doktrin yang nempel pelan-pelan di filter gitu intinya. Nah jadi Teh, saya rasa pertama, lepaskan dulu ketakutan-ketakutan itu sih. Jadi Lepaskan dulu nggak kekhawatiran. pura-pura Kenapa bahagia gini aja kan? ya? Saat mengambil keputusan lagi takut juga nggak bagus gitu. Iya. Saat ngambil keputusan lagi benci, lagi happy banget juga nggak bagus. Keputusan terbaik itu kita ambil di tengah-tengah gitu. Iya. Di middle ini gitu. Jadi terlalu happy nggak oke, terlalu sedih juga nggak oke. Makanya waktu happy jangan janji, waktu sedih jangan mengumpat gitu. Karena emosinya lagi nggak stabil gitu. Nah jadi sekarang sih kayaknya isi hari-hari dengan pengetahuan, tingkatkan pengertian, dan yang paling penting bijaksana sih. Saat kita sekarang belajar kesadaran juga bukan berarti harus jadi aneh kan, harus jadi Iya. menantang gitu, harus jadi gimana kan, enggak juga gitu. Iya. Kita kan harus pinter-pinter acting gitu ya di depan. Iya kita pinter banget untuk larut tapi tidak hanyut gitu. Iya. Jadi Kan bukan jangan berarti langsung buka kerudung pura-pura. gitu misalnya. Dan bukan itu poinnya ya, bukan Iya. bukan masalah itunya gitu. Karena itu sebetulnya kan pilihan masing-masing ya sebetulnya kan. Iya. Cuman karena masyarakat kita itu kepo tingkat tinggi gitu ya, dan ya balik lagi dengan banyak banget melakukan tanpa sebuah pengertian,
Sehingga akhirnya menjadi sebuah konsensus gitu. Kesepakatan bersama bahwa yang benar tuh ini gitu. Dan Kalau selalu misalkan patokan saya yang benar itu adalah suara terbanyak gitu misalnya. Nah itu kan juga kalau penting misalkan untuk saya kita regulasi. ngambil misalkan tetap jalanin aja dulu hubungan, maksudnya tuh ini tuh nggak milih pisah gitu. Nah agar tidak berat dan maksudnya tuh apakah ini tuh karma gitu dan bagaimana cara lepas dari karma Nah tersebut saya gitu. sih teh ya udahlah nggak usah mikirin ini karma, ini dari masa lalu. Capek lah teh, udahlah ngapain gitu. Iya. Yang terpenting saat ini apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kita mikir, aduh ini tuh saat lalu kayaknya dosa aku yang lalu banyak banget ya. Nah teteh hidup di masa lalu gitu. Hmm. Dan orang yang hidup di masa lalu udah pasti depresi, udah pasti. Orang yang hidup di masa depan udah pasti anxiety gitu. Jadi teteh nggak usah terlalu mikirin yang ini kayaknya karma aku deh, ini karya, udahlah. Yang jelas ngerti bahwa hidup itu adalah konsekuensi. Apa yang terjadi sekarang, pilihannya mau diterima atau ditolak. Ditolak akan datang lebih kuat, diterima belajar untuk melepaskan gitu. Nah jadi kata kuncinya sebetulnya adalah latihan sih, gitu. Karena kalau kita nggak latihan, ya kita nggak terlatih gitu. Itu sih teh. Ya, dan saya tuh kan sekarang tuh berada di lingkungan yang gila hormat gitu Kang. Dari Mm-mm. suami sama, atasan juga di kerjaan juga sama gitu. Nah, cara apa tuh gimana gitu Kang mengatasinya? Balik lagi, kalau teteh sekarang lagi di lingkungan apapun kan teteh memilih di lingkungan itu, betul nggak? Iya, Yang milih suami teteh ya, yang milih iya, kerjaan teteh juga. iya. Nah sekarang kalau nggak nyaman ya pilih dong lepas dua-duanya misalnya, Lepas betul itu nggak? maksudnya ditinggal. Mau ditinggal mau apa, apapun konteksnya, tapi ada arahan bahwa kayaknya saya udah nggak cocok di circle ini deh gitu. Jangan sampai gini, komplain diulang-ulang, tapi melakukan hal yang sama juga diulang-ulang gitu. Nanti tahun depan naik ke sini komplainnya sama aku tuh di lingkungan aku tuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah semua yang terjadi pada diri kita kan pada dasarnya pilihan kita, betul nggak? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya seberani apa mau mengambil keputusan baru untuk melepaskan dari circle lama gitu. Tapi kan itu nggak mudah kan? Iya. Iya, nah makanya proses menuju situ isilah lebih banyak dalam konteks pengetahuan dan mengurangi nilai yang namanya komplain gitu. Contoh nih ya, ketika kita menganggap bahwa dia gila hormat, itu kan kita memaknai dia gila hormat, betul nggak? Iya. Dan pada saat itu mungkin dia perlu hormat itu, dan itu adalah levelnya dia gitu. Iya. Dan yang paling terpenting adalah jangan sampai perilaku orang banyak mengiritasi diri kita gitu. Hmm, Ya kalau dia gila hormat ya urusan dia sih gitu. mm, Betul nggak? betul. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, ya semua tergantung bagaimana kita memaknai gitu. Ya. Gitu teh. Jadi nanti Iya. dari banyak hal gitu ya, mau kebiasaan, dogma, doktrin dan seterusnya. Ingat ya, sebelum tahun 84, Indonesia tuh nggak ada jarang yang pakai kerudung loh. Iya, bener nenek saya juga enggak. Terus tiba-tiba tahun 84 hype banget gitu. Iya. Nah artinya yang kita kaji itu bukan bener salahnya sih gitu. Jangan terlalu cepat ngomong bahwa wah ini nggak benar dulu gitu. Kita lihat dari beberapa faktor gitu. Kita lihat dari beberapa esensi. Kita lihat dari banyak gitu halnya. Karena ya sekarang ya maaf ya. Kalau saya straight to the point untuk bicara hakikat bahwa nilainya manusia itu bukan dari pakaiannya kok gitu. Bukan dari agamanya juga gitu. Bukan dari suku bangsanya juga. Bahwa value dari kita adalah akhlak gitu intinya. Iya. Perilaku gitu. Jadi Kang, yang namanya suami itu kan pendukung banget ormas yang kayak misalkan nggak puasa itu langsung bubarin gitu. Jadi saya tuh ikut selama ini tuh gitu. Cuman hati saya tuh nolak gitu Kang. Jadi kayak yang kok nggak cocok aku ya kayak kekerasan kayak gitu gitu ya. Misalkan eh, Iya, kan apa ketika yang dijodoh itu yang ketika tetehnya dibalik menyadari bahwa itu nggak nyaman, kan bisa ditunjukkan dengan perilaku kan. iya. Betul nggak? Bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol gitu. Wah, Kang, Karena gini, suami saya dimarahin. pasti karena ya, caranya tekniknya macam-macam ya gitu. Karena kalau orang lagi jatuh cinta terhadap sesuatu, semuanya jadi bego pasti gitu. Iya. Iya, mabuk gitu. Apapun itu ya, dan itu berlaku untuk kita semua loh. Gitu. Sehingga ketika dia lagi suka-sukanya di situ, oh ya udah. Pertama maklumi, terima dulu gitu. Hmm, Karena orang lagi jatuh cinta mau diomongin gimana-gimana juga nggak akan masuk kok gitu. iya. Nah, maksud saya tadi bilang didiskusikan itu adalah akhlak kita yang penting untuk diperbaiki gitu. Iya. Nah,
kakak saya itu kan punya guru gini katanya, kamu itu sama dia itu sampai kapanpun nggak akan maju karena dia itu nggak akan, jadi istilahnya nggak akan maju. Oh, sekarang saya paham kenapa nggak maju, karena dia tuh kayak kalau secara ini tuh pertama gampang marah, kemerusung, jadi orang lain itu salah aja di mata dia itu. Oh, kan ada ilmu apa yang energi gitu ya Kang, jadi energinya tuh yang saya lihat tuh kan di bawah terus, jadi ngelihat kayak misalkan saya belajar ke Akang gini pasti saya dilarang karena Akang tuh pertama dari pakaian bukan yang kayak ustadz yang ditutup kepala kayak gitu, pasti dilarang itu kan gitu. Oh iya, saya paham kenapa kenapa nggak akan maju tuh karena energinya tuh levelnya level di bawah gitu, betul nggak? Nah udah, sekarang udah boleh soalnya kepalanya udah ditutup. Tenang, nggak akan ketahuan. Iya Teh, balik lagi ya. Hal yang paling penting sekarang Teteh terima dulu seapa adanya aja. Satu. Siap. Kalau Teteh udah nerima, Teteh akan lebih tenang dan Teteh akan mengambil keputusannya tidak dalam keadaan benci, setidaknya itu gitu. Oh iya. Iyalah, orang akan sulit berkembang kalau pemikirannya nggak baru tuh nggak bisa memang. Iya. Gitu. Makanya kalau kita tidak refresh pikiran kita, pemahaman kita, keyakinan kita, ya kita akan di situ-situ terus gitu. Gitu. Akan menuhankan keyakinan pada akhirnya gitu. Padahal kan kenyataan itu kan nggak sesuai sama keyakinan kita, betul nggak? Betul. Mau apapun sekarang, itu paling benar. Itu semua tafsir loh. Kita tuh semua dapatnya tafsir dan kita tuh jangan menyembah tafsirnya gitu. Karena tafsir itu pendekatan, gitu intinya. Nah, masyarakat kita tuh tidak cukup luas pemikirannya untuk berbeda gitu. Itu aja sih. Karena memang jadi tidak terbiasa untuk menghargai perbedaan gitu. Iya. Padahal kan sumber satu hal yang tidak membuat kita bahagia adalah rasa sama keyakinan orang tuh udah bikin gak bahagia loh. Sholatnya orang dipikirin, puasanya orang dipikirin. Terus bahagiamunya kapan gitu? Kalau mikirin orang terus gitu. Iya. Kan gitu loh Teh. Nah jadi sekarang Teteh kan ya udah paham lah ya. Step by stepnya dalam artian udah seenggaknya naik ke sini tuh kan udah mau membuka pikiran gitu intinya. Iya, iya. Nah sok Teteh sekarang berproses sesuai dengan kapasitasnya gitu. Fokus ke diri aja dulu ayah. Fokus ke diri aja. Yang di luar mau bagaimana, ya kita jadi bunlon aja dulu gitu ayah. Iya kita ya udah mau gimana dia apa namanya kesini bijaksana kesini. Ya, Nah sambil begitu udah di center Teteh udah punya keputusan kuat. Nah, Saya mau ngambil keputusan. Tapi yang paling penting adalah kalau Teteh tidak mengambil keputusan, tidak akan ada yang berubah. Itu aja sih Teh. gitu. Oke. Apapun itu keputusannya ya. Dan itu semuanya konsekuensi gitu. Oke ya, Teh. Oke, Terima kasih Mami. ya. Ya. dapat ya Teh? Ya, Semangat dapat ya. Kang, dapat. Semangatnya saya ngerti banget sih kondisi itu. Tapi ya mau nggak mau itu skenario-nya Teteh ya. Iya. Dan nggak bisa. Itu keindahanmu juga kok. Iya, itu nggak bisa diwakilkan lagi. Ya, gak bisa diwakili. Terima aja, jalani, hadapi satu saat ya. Kalau kita benar-benar udah merubah diri, pasti akan terungkap apa-apanya ya. Ayah, kita akan Betul. ketemu dengan kebahagiaan yang akan kita mau. Wish. Dadah. Teh Nona. Dadah. Ya, assalamualaikum. Semangat Teh. Ya, makasih. Semangat ya. Aduh, baru aja tadi ya ngomongin saya disuruh jadi ormas. Ini ada istrinya ormas. Tapi kalau kata Bible Kang, menurut Matius ya, Matius tuh bilang gini. Kalau kamu tidak ingin dihakimi, jangan menghakimi. Oh, itu keren sih Kang. Itu yang kemarin kita bahas deh Kang. Betul. Betul. Gitu. Karena begitu kita judgement, kita akan dapat feedback judgement gitu. Teman-teman, siapapun yang hari ini rasa kurang sesuai dengan ekspektasi di lingkungan kalian, ingat yang harus dibetulkan itu bukan yang dari luarnya, tapi diri kitanya ya. Betul. Itu Ini ya. kan yang kemarin kita bahas ya hadatnya gini Kang. Betul, betul. Karena kan ya itu jangan dikasih tahu di sini. Oh iya. Rabu malam Kang. Rabu malam teman-teman ya, kita Nanti dikirim. akan ada private ya, private session 2 berarti ya, itu ngaji-ngaji yang lebih esensi ya. Ya. Kan ngaji di kabupaten pokoknya. Kita lanjut. Lewat Zoom ya teman-teman ya, lewat Zoom. Nanti infonya ada di grup rest area. Ya, nanti ada di rest area. Ayo, next silahkan. Next, Ibu Caca, silakan. Ya. Semana nih caranya? Cara apa? Apanya?
Buka kamera. Iya, enggak ya. Udah tuh. Coba di Udah. save, disimpan. Oke. Udah? Udah kok. Assalamualaikum Kang Abu, Kang Anjrit. Bu, mendingan Waalaikumsalam. buka kamera ya Bu ya biar seru. Coba ini saya, ini Abu, ini Ya. ibu ini ya. Ini punya ibu kan? Ya, Diklik punya ibunya, klik. klik. Nah, nanti ada Baru udah. Enggak ada gambar kamera yang di scratch gitu, yang di garis miring, Iya. diklik itunya lalu simpan. Gambar kamera videonya diklik lalu simpan. Klik. Gambar klik baru simpan. Nah, Tuh. Udah? Udah sih kalau nggak keluar. Ya Kasih. iyalah nggak keluar ibu pusing sekarang. Klik sekarang lalu simpan belum ada kata simpannya. Punya ibunya diklik, punya ibu klik. Silakan punya ibu klik. Klik, udah. ada Ada crash yang muncul tuh. nggak? Muncul kameranya. Bukan Iya. kamera ya. Bukan kamera Oppo-nya yang diklik. Baru simpan. Nah. Halo, ini mah ibu yang kemarin ya? Oh, Iya, Atau iya, Pak- iya. Ibu kawannya baru, Bu. iya. Nama Enggak lah, Caca. ini aja Kang Abu. Nama Caca bagus banget nama. Halo Caca. Nama anak Kang Anjrit. Nama anak. Ya, Ini tuh Bu Yati kan? Yuni, Bu Yuni. Bu Yuni. Oh, Bu Yuni. Medan kan, dari Medan? Iya. Iya kan? Iya, iya. Iya, Kang Abu. Kok kemarin kayak asa nggak gini sih namanya? Oh, iya. Iya loh. Yang Oke. nanya puasa itu loh Kang Abu. Iya, udah ingat. Silakan. Gimana Bu Yuni? Oh iya, saya nulisnya bukan Nggak akunnya ada sih, Caca. mau cerita ini aja. Seneng gitu, alhamdulillah. Kayaknya ngikuti Kang Abu sama Kang Anjrit ini saya banyak belajar. Oke, apa? Belajarnya Gimana? ini aja sih. Kayak tentang jadi orang takwa itu setengah 14.000. Jualan Kang Anjrit, maaf ya. Bagus. Bagus. Ini murid saya ini sambil jualannya Anda ya. Ah, sok Bu, sok jualan dulu Bu. Nggak apa-apa Bu. Pakai apa ini? Bentar ya. Udah. Iya, Ya. boleh Bu. Boleh. Ya boleh santai aja Bu. Saya juga mau beli rokok Bu lah. Buat nanti buka. Jamur 3.000. Terus banyak orang beli pula, diangkat pula. Aduh. Ya udah nggak Bu, apa-apa. kalau rokok suka ada yang beli ketengan nggak Bu? Ketengan masih jual. Kenapa Kang Abu? Rokok. Kalau rokok Bisa, suka bisa. Oh, bisa. Boleh. Boleh. Bentar ya. 20, 23, 20, 26, 30. 20, 26, 46 tuh Bu. Awas salah ngitung Bu. Yalah, orang tambah. Balik 20 ya. Ini plastiknya tempatin sendiri, yang beli mandiri. Iya, bagus Bu. Ya. Pokoknya tadi tutup dulu ya kan. Ya jangan Mau atuh nanti. ceritain nih banyak belajar. Jadi belajarnya pelan-pelan aja Kang Abu, dari orang beli gitu. Belajar sabar, belajar menghadapi orang beli harus lebih sabar gitu. Dari Kang Abu. Iya, jadi Ibu harus dijelasin dulu kan- beli, takut ada yang nggak ngerti beli itu nyebelin gitu kan. Iya, kadang-kadang kan gini Kang Abu, kita kadang ada orang beli ini kan, apalagi anak-anak ya, bolak-balik, Bu beli jajan 1.000 balik, jadi terus jadi situ 5.000. Jadi dari situ banyak belajar, apalagi yang Kang Abu bilang tentang takwa itu mulai saya praktekkan pelan-pelan. Yang jangan pelit kan gitu Kang Abu. Tuh. Jangan pelit, jangan tahan marah, baru satu lagi Apa? jangan pelit, tahan amarah. Satu lagi apa sih? Memaafkan. Lupa Kang Abu.
Pandai memaafkan. Memaafkan. Jadi prakteknya ke orang-orang terdekat aja Kang Abu. Benar. Sambil nimbang ya. Iya. Setengah kilo. Pas Si kan. Ibu multitasking. Jadi gitu Kang Abu, terutama Bu, pernah sama salah anak, harga nggak, sama Bu? suami. Bu, pernah salah harga nggak? Pernah, Hah? pernah, Nah, gimana tuh? pernah. Sering. Sering? Jadi kalau salah harga itu kadang kelebihan, ada juga yang kekurangan. Kadang harga 20, saya buat 23. Ini saya tunggu Kang Abu. Saya tunggu orangnya besok datang lagi baru saya bilangkan, Bu, maaf ya semalam salah harga. Ya udah pulangkan. Oh ya Bu, makasih. Dan kalau lebih juga pernah. Ditipu pun pernah Kang Abu. Gimana Ditipu pun ditipu pernah. gimana? Ditipunya orang beli rokok gitu sih Kang Abu. Terus? Bentar ya Kang Abu hitung Iya, dulu. sok dihitung dulu, Bu. 14, 18, 20. Live macam apa ini ya? Ibu ini Ibu ini Kang Andri, live macam apa tapi banyak pelajaran. Bagi saya pelajaran mantap Kang Abu, mantap. Nggak bisa Mantap. dijelaskan dengan Bu, ini tuh di Medan Kota. enggak Kang Abu. Di Tempat jin buang anak sih kalau orang bilang. Di mana? Di mana, Bu? Di Jalan Binjai Kang Abu, antara Medan sama Binjai, tengah-tengah lah itu. Oh, jadi kalau Mangkat. dari kota jauh berarti. Sekitar 15 kilo ke lapangan Merdeka Medan itu Kang Abu. Oh, Jauh 15. lah. Oh, iya, oke. Tadinya Jauh, kalau dekat Kang Abu. kalau dekat pas saya ke Dan Medan saya saya- mau beli rokok ke situ tadinya. boleh pasti rame nanti Kang Abu. Heeh. Jadi saya tuh termasuk terabu-abu dan teranjrit-anjrit sampai cucu saya pun bilang, Mbah nonton Kang Abu ya, kata kayak gitu. Kalau udah nengok live, Mbah nggak bisa ganggu. Dia kan suka mau pinjam HP gitu, nggak bisa. Mbah masih nonton Kang Abu. Iya. Mirip ya. Ini. Diucap ini. Oh, tuh. Iya, kelihatan bete sih mukanya ya. Iya. Dia nurut. Bentar ya, Mbah nonton Kang Abu dulu ya, gitu. Ya. Jadi banyak. Terus Kang Andrit bilang jangan hiraukan kata mereka ya kan. Benar, Bu. Jadi saya nambahin Kang Andrit, jangan hiraukan kata mereka, surga nggak lewat depan rumahnya ya kan. Oke. Ya, yang lewat depan rumahnya Brio, Bu, ya. Nah ya kan. Jadi ya sudah, yang penting kita nyaman, kita happy, oke kan gitu. Dulu saya termasuk gitu, pantang senggol, bacok juga. Wah, keren Jadi nih Ibu. sekarang belajar sampai kawan SMP saya bingung, katanya gini, kok udah tobat lu, katanya kayak gitu. Kok udah tobat ya Chris, katanya. 30 tahun nggak jumpa. Dulu waktu SMP kan pernah saya buat nangis dianya, kayak gitu juga. Anak-anak biasa lah ya kan, pantang senggol kalau dibilang gitu. Saya tumbuk, laki-laki padahal rupanya udah 30 tahun ngadakan reuni, ketemu katanya, Chris udah tobat kok ya Chris. Senyum-senyum aja lah, Wak. Banyak dapat pelajaran dari Kang Abu. Saya Wah, nonton keren Kang nih, Bu. Abu udah sekitar setahun setengah lebih gitulah Kang Abu. Bu, di mana sih alamatnya? Jalan apa? Di mana, Bu? Jalan Medan Binjai kilometer 15, Diski Pajak Rabu. Oke, kilometer Itu Kang Abu 15. nanti ke Medan. Harus ketemu Oke, atuh. iya. Ya. Itu nanti kan Medannya Ya, di kalau mana? tahu. Nanti Aduh, acaranya tuh di Kodim, tapi belum tahu di mana. Kan kita mau kumpul-kumpul, tapi belum fix sih. Nanti saya tanya ya. Nah, itu mau kongko Iya. juga sama anak-anak Medan. Ibu Iya, kalau iya, ke kota iya. jauh nggak, Bu? Ke kota jauh, Ibu. Kalau naik sekitar 15 kilo gitu sih Kang Abu. Kalau naik Grab 70 ribuan gitu sih kata anak saya. Oke. 15 kilo. Nanti saya traktir makan siang, Bu. Ya. Boleh, Nanti boleh. ya, Tanggal 20 April kan. Saya udah list itu Kang Abu. 20 April. Ibu ada di Bentar, grup. Bu. Ibu ada di grup? Ada. Oh, mantap kalau ada.
Sip, Ada di kalau grup udah ada di ya? grup. Ya oke. Oh ya Sip. udah. Sip, Saya nanti juga teman-teman. udah list, pokoknya saya gini aja, nekat aja, udah ngelis aja gimana caranya nanti insya Allah dipertemukan ya Kang Abu. Sip. Mantap, Boleh Bu. bawa anak, boleh bawa Boleh, anak, Bu. bawa So, suami. boleh bawa aja, Bu. Ya. Banyak kali Kang Abu pelajaran, pokoknya hati saya nyes. Oke. Perasaan gini Kang Abu. Eh, Bu nanti pas tentang mau riba. bawain rokok ya, bawa Garpit 2 bungkus ya, tolong bawain ya. Saya mau beli Rokok apa Kang Abu? Garpit. Nggak ada Kang Abu, nggak Oh, ngerti awak sini. garam filter nggak ada? Gudang garam. Nah, gudang garam filter bener. yang- Iya. Ya udah, Ah, di Pak. situ mah tak apalin Garpit Oh bener ya. Garpit mah di Bandung. Oh iya, sorry Bu. Surya kali ya? Ya Surya boleh lah Bu. Terserah Ibu lah, pokoknya bawain 2 Gudang bungkus aja. garam Bu. yang kecil, yang kecilnya. Surya kan yang gede, ini yang kecilnya ada kan? Nah itu Iya. gudang garam ya. Iya. Oke. Bu, Udah ditunjukin ditunggu ya? lah ya, nanti kita ketemu ya. Insya Allah. Jadi Sip. Kang Abu dari pernah saya juga mau tumbang itu jualan ini kan saya pinjam uang di bank gitulah ya kan. Jadi pernah karena ada banyak masalah jadi kayak mau gimana gitu nggak bisa nutupin kan. Jadi pernah saya tuh sampai putus asa, ada yang bilang udah itulah karena makan riba kan gitu-gitu ya kan. Jadi usaha bangkrut, jadi awak mikir pun apa iya ya, jadi gimana caranya kan saya bilang gitu, udah jualin semua, bayarkan pakai modal apa adanya. Jadi saya berpikir namanya A sampai Z semuanya dari sini Kang Abu, yang 4 anak sekolah dari sini, biaya hidup semua dari sini kan gitu. Jadi terus saya mikir apa iya ya, jadi sampai nggak semangat gitu saya tutup kedai, jadi iseng-iseng nonton, keluarlah 3 pakir yang tentang riba itu Kang Abu. Wah keren. Seru ya Bu ya bahas Jadi itu di ya. situ jadi di situ apa sih sebenarnya riba, kayaknya selalu dijelasin gitu. Banyak juga orang yang pinjam uang tapi usahanya sukses kan gitu, kenapa saya kok hancur kan gitu. Itulah banyak yang bilang itu karena kau makan riba gitu. Sebenarnya Betul. riba Itu ada akan juga teman di Medan namanya Pak Abu Hamidi, ahli riba Bu. Nanti kita ketemu juga di sana. Ibu sampai Jadi ketemu kan nanti ya. Sampai ketemu Insya nanti ya. Allah. Sip. Ya, Makasih insya Bu. Allah. Makasih. Iya. Jadi dapat pelajaran satu Kang Abu. Satu aja saya berpikir, pokoknya kata Kang Abu jangan berpikir mau cepat lunas utang. Kan gitu kan. Yang penting jalani setahap demi setahap, kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan kan gitu. Betul. Insya Allah ada jalan. Betul Kang Abu? Betul. Betul, Terakhirnya kalau bisa yakin, kabur padahal aja Bu, nggak usah dibayar. Ibu kabur boleh ya. Silahkan. Jangan. Nanti sesat. Iya benar. Ibu makasih ya. Iya. Banyak pelajaran Kang Abu. Makasih banyak. Yang ngebeli nggak dilihat lah, sok pergi-pergi gitu. Udah. Pejuang receh. Jadi satu Kang Abu, satu yang saya dapat dari makna riba itu ketika saya punya uang dan ada orang yang tidak makan, saya tidak memberi dan saya tidak membantu, itulah sesungguhnya saya yang makan riba. That's it, Bu. Keren Bu. Keren. Mantap Bu. Nanti kita bahas lebih dalam ya, Ibu ya. Makasih loh ya. Sikit-sikit dulu Kang Abu, belajarnya cetek-cetek dulu ya kan. Iya cetek-cetek bener, jangan banyak-banyak langsung Iya. itu puyang Bu. Ibu makasih ya. Makasih banyak. Pokoknya terabu-abu dan teranjrit-anjrit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan-kapan naik lagi ya, Bang Anjrit. Boleh Bu, ya, ya boleh. Bu. Nanti mau cerita Udah ya. Setengah jam habis sama Ibu Caca. Ibu Si Caca. Ibu bodor pisan lah. Bodor. Jadi ketawa terus ya, jadi happy kitanya ya. Aduh, bener si Ibu. Keren. Ampun, beli gula.
Aduh, Keren, ibu. udah tahu riba. Keren atuh. Ya keren dong. Mau Udah tahu buka riba 3 yang fakir riba, ibu-ibu Iya. coba Kang. Niat banget berarti belajarnya. bener. Keren banget itu. Keren. Bu, nanti Jadi ketemu riba lah itu bukan pokoknya di uang, Medan ya. bukan uang bank, tapi salah satunya saat kita tidak memberikan Ngasih. sesuatu terhadap yang hak itu yang riba gitu. Keren banget ya. Keren. Ibu nyimak bener Nyimak gitu maksud saya tuh. Aduh. Kita lanjut ya. Wah, ayam penyet nih. Bob ayam penyet. Waalaikumsalam. Halo? Keren ibu seumur itu masih mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar terlalu benar, setuju. Bu Yuni aja Bener, wah belajar. itu coba. bagus banget ya. Ketimbang ibu saya. Ibu saya ya. Yang paling bagus itu pada asar. Sama pada subuh. Apalagi qobla subuh. Isi dunia akan dikasih. Oh. Itu ibu saya. Wah, ibu saya mah rajanya dogma ya. Tapi Kang, ya hal-hal gitu tuh menarik sih ya. Ada subuh dikasih, duha rezeki, tahajud rezeki. Itu jadi kayak dagang gitu ya. Semua tuh urusannya tuh adalah. Tapi rumah terus digang. Nah. Oh enggak, abis gitu ngomong bahwa ini emang ujian Kang. Oh, gitu ya. Betul. Iya. Kita kan kalau kita di dunia nggak ini, tapi nanti di surga balas. Oh, iya. Nanti. Males banget. Malesin. Saya mau sekarang kayaknya saya. Pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Sama siapa di mana, Mbak? Dengan Kandita, tapi biasa dipanggil Candy di Purwakarta. Oh, iya. Sebenarnya aku pernah chat Bang Abu nih tentang apa, saya juga kan punya IO, pengen deh waktu itu bikin. Oh, oke. Pernah waktu itu kita, tapi waktu itu waktunya nggak pas ya? Iya. Ya. Aduh, makasih banget loh, dinaikin, seneng banget. Gimana Mbak? Padahal kalau mau undang Abu ke saya mah lebih cepet jalurnya, cuman mahal. Kalau lewat saya mah lebih mahal. Bedanya itu aja, tapi cepet. Bisa di ACC kalau waktu sama saya. Jatah reman atau ya, namanya jatah reman ya. Iya. Latihan jadi ormas. Gimana? Ya. Iya, jadi gini Kang Abu, pertama-tama saya mau ngucapin makasih juga ya, pastikan testimoni dulu ya. Jadi saya tuh punya pengalaman ada 2 peristiwa perceraian dan kehilangan ibu dan tuh sedih sih. Tapi dengan dan saya tuh ngerasa kayaknya hidup tuh jadi kosong gitu ya, karena bener-bener saya akhirnya hidup cuma sama anak aja gitu kan. Oke. Tapi alhamdulillah dengan gabung di sini itu membuat saya bisa menerima dan tenang gitu loh, dan yang tadinya saya sakit-sakitan melulu gitu ya kan, sekarang saya strong. Jadi memang menerima dan kita berpasrah itu butuh proses ya, dan kadang kita bilang ikhlas tapi ternyata kita nggak tahu bagaimana menjalani ikhlas itu. Nah, jadi dari kelas ini alhamdulillah saya menemukan cara dan I can survive until now gitu loh. Jadi saya bisa. Keren. Ya karena ternyata seorang ibu itu contoh juga kan buat anak-anak ya, apalagi saya single mom gitu kan. Jadi bagaimana anak-anak saya bisa melihat saya menjalani fase-fase ini dengan kondisi baik-baik aja gitu loh Bang. Ya alhamdulillah, terima kasih banget. Jangan Mantap. ini. Kang Anjrit, do you understand we have to survive, Kang Anjrit? We have to survive. Ya, survive itu. I know is that. Me too. I'm every morning have Is that beautiful. Is that modern? Every morning I have to go breakfast because I have to survive.
After breakfast, I lunch. After that is that ya. Oke, lanjut. Terus gimana? Jadi ya jadi bisa melalui apa fase-fase ini tuh luar biasa karena kebetulan saya juga apa berpisah sama mantan karena diselingkuhi ya. Jadi ini bukan hal yang mudah juga buat saya gitu ya kan. Dan saya tuh sempat menggantungkan diri ke ibu saya dalam arti kayaknya ibu saya ini pegangan kekuatan saya banget gitu loh. Jadi kalau saya lagi lemah, mah tolong dong doain saya, mah mau berangkat kerja gitu ya, mah kok saya ngerasa kayak nggak nyaman. Nah, ternyata Allah ambil mama saya gitu ya. Allah lebih sayang sama mama saya dan ini bikin saya makin down lagi. Aduh, saya berpegang sama siapa? Tapi ternyata ya apa namanya dari kelas ini saya menemukan jawabannya. Saya nggak tahu bagaimana Allah apa namanya. Saya tadi nggak main TikTok, tiba-tiba saya buka TikTok dan pertama tuh saya gabung di grup ini gitu ya kan. Jadi itu tuh ternyata kekuatan buat saya. Jadi Allah kayaknya nunjukin jalan gitu. Jadi thank you ya. Pokoknya jangan pernah lelah, jangan pernah bosen ya Kang Abu ya, Kang Anjrit ya untuk share kayak begini gitu loh. Karena masalah anxiety, mental itu luar biasa gitu loh. Banyak apa namanya lingkungan warga Indonesia menurut saya perlu hal-hal seperti ini gitu loh Kang Abu. Mbak Candy, boleh cerita dikit nggak apa yang membuat Mbak Candy yang asalnya nggak nerima, down terus jadi sekarang tadi bilang ngomong I have to survive gitu. Itu kan ada semangat booster yang luar biasa. Apa yang dilakukan kok bisa sampai sekarang kayak gini gitu? Gimana? Ya, pertama kita harus menyadari bahwa ya ini juga dari kelas ini saya dapat ya. Pertama kita harus menyadari bahwa segala sesuatu terjadi itu karena Allah. Dan takdir Allah itu selalu baik dan nggak pernah nggak baik. Entah kita kehilangan, entah kita apa namanya merasa cemas gitu ya. Dan semua yang terjadi ini adalah yang terbaik dan hiduplah di masa sekarang. Nah, ini yang jadi apa? Jadi kekuatan buat saya gitu ya. Jangan berpikir masa lalu. Kenapa kok bisa saya bercerai? Kok bisa ya saya penyesalan-penyesalan yang saya lakukan? Kenapa saya nggak melakukan hal ini kepada ibu saya atau apa? Lakukanlah masa sekarang dan masa depan itu misteri. Ya kan, Kang Abu suka bilang masa depan itu misteri. Yang penting lakukan sekarang untuk Penting Bu, itu keren banget ya statement dari Ibu. Ya bener ya ayah. Jangan pernah mikirin masa lalu. Saya tuh Bu nggak pernah yang namanya mikirin masa lalu. Karena masa lalu saya gembel ya. Ngapain dipikirin juga ya? Ngapain dipikirin? Tapi saya nggak sanggup loh kayak Kang Anjrit. Nggak sanggup kayak Kang Anjrit mandi jam 2 malam, jam 1 malam. Udah pernah mau ngikutin, terus kuat Kang Anjrit. Faktor U, nyarari awak. Ya udah, sesuai dengan Lanjut, Bu, kapasitas silakan. aja sih. Ya jadi kayak Lanjut, gitu. Bu. Jadi sekarang juga akhirnya saya belajar di TikTok ini kadang saya masuk ke beberapa grup. Ternyata banyak masalah orang-orang itu yang anxiety ya. Jadi saya sharing sampai mereka, Candy kok bisa sih berpikir seperti itu? Saya bilang saya juga belajar dari Kang Abu, Maro, coba deh buka-buka. Saya bilang Kang Anjrit, mereka punya kelas bagus banget. Saya bilang. Jadi bagaimana kita survive ini kan prosesnya panjang. Tapi dengan masuk kelas ini, terus terang ini semua terjadi 2 tahun lalu buat saya cepat gitu loh untuk mendapat kesadaran bahwa kita harus bisa merelakan. Nah itu loh, Kang. Pokoknya Mantap thank you teh. so much. Tapi ngebantu Atur nuhun banget loh. pisan. Makasih. Ya saya makasih banget. Atur nuhun. Nanti direncanakanlah di Purwakarta yuk. Kita bikin. Ayunya. Saya tuh Ya. saya tuh sebelumnya punya wedding organizer sama event organizer. Makanya sempat tertarik, aduh pengen deh di Purwakarta gitu ya, karena lingkungan saya tuh banyak juga yang bingung nggak tahu bagaimana menghadapi anxiety-nya mereka, bagaimana berdamai dengan masa lalu gitu ya. Ya intinya seperti itu sih Kang Abu. Nanti mudah-mudahan deh kita bisa kerjasama ya. Siap, diantos pokoknya. Yang penting timingnya oke, cus aja Oke. pokoknya. Siap. Tapi sekarang Nuhun udah pisan, banyak Teh. jadwalnya. Kayaknya udah banyak jadwalnya. Ya jadwal mah, ya maksudnya kalau di arrange mah insya Allah lah. Yuk nanti kita cari. Pada saat saya hubungi Kang Abu itu di chat, Kang Abu alhamdulillah ngejawab, yang respon saya antusias banget. Cuma kondisi mental saya waktu itu saya masih belajar sama Kang Abu gitu ya. Jadi saya masih belum fokus.
Ya sekarang insya Allah lah, ayo. Siap deh. Pokoknya di Antos ya. Iya, iya, Nanti iya. kita berkolaborasi. Nuhun, Semangat hatur buat nuhun. semua penonton juga ya. Pokoknya jangan menyerah, belajar dari sini. Oke, Nuhun, hatur nuhun teh. sama-sama. Wah, Dari seru nih Purwakarta Purwakarta. ya. Iya, Ibu Purwakarta. Candy ya, thank you banget ya. Kita lanjut Wah, lanjut keren ah. sih. Lanjut, Kang. Santai dah. Bob ayam penyet tadi gak bisa naik. Cikampek, Damang, halo Cikampek. Sore pagi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Halo Pak Asep. Asep Bang. Asep Oke. Kang. Di Kuningan, tapi di Kuningan. Oh iya Kuningan. siap. Silakan Kang dibuka Asep. Pak Asep ini. Itu isin em. Baru Apa bangun belum nih. Pak? Ini mumpung Halo. banyak jatah. Aduh. Wah, silakan Pak. Gimana? Gimana Kang Asep? Iya Kang. Eh, begini Kang, saya kan mengikuti Kang Abu itu udah lumayan lama juga ya. Ada setengah tahunan lah gitu. Siap. Terus yang saya itu kan kayak Kang Anji tuh Kang, saya itu pecinta uang gitu Kang. Mm-mm. Jadi model kemarin kan ada ibu yang naik tuh yang dari apa yang di Tangerang tuh. Mm-mm. Masalah katanya ada uang rekening begitu Kang tuh. Apa Itu sorry? kan emang itu saya juga pelajari Kang emang. Yang uang Oke. masuk ke rekening tuh yang dapat Oh, yang bekas tiba-tiba sholawat uang masuk itu. ke rekening, iya iya. Emang ya, emang itu banyak sih Kang yang itu tuh Kang saya begituan teh. Di YouTube Terus? apa saya juga pelajari tuh. Mau sholawat berapa kali terus saya ikut apa? Ilmu Mandat Rezeki saya ikutin apa sholawat berapa ribu kali saya ikutin. Itu emang banyak kalau saya pelajari banyak keajaiban yang itu kalau apa testimoni itu Kang. Oke. Tapi saya Terus? mah memang belum dapat tuh Kang saya. Pokoknya yang namanya ilmu itu ya. Oh, ini dari orang lain tes. Iya, kan banyak tuh Kang testimoni saya kan dulu pertama di itu dulu di diet ya di YouTube dulu, turun TikTok, Mm-mm. kemudian mau ngeliat rezeki, terus berapa ribu salawat saya ikutin, terus mandi garam, mandi tengah malam, katanya tuh kalau mandi jam 00 dapat. Makanya Oke. saya Oke, ngikutin tuh Pak. Kang. Ini mah yang harus kejawab Kang Anjrit sih. Kang, gimana menyikapi ketika udah ikutan magnet rezeki, udah mandi garam, udah mandi kembang, udah mandi lumpur, terus tapi nggak kaya-kaya, gitu kan kira-kira ya, Kang Betul Asep ya. ya? Betul Nah, Kang, betul. Kang, Pak, sebetulnya ini Kang ya, Anjrit mah pengalaman urusan gini nih. ya, sebetulnya saat kita mau mandi malam kek, mandi siang, mandi garam, diapain aja, mau berzikir, mau puasa, mau apapun itu. Ya, kalau menurut saya justru itu kita sedang konflik dengan diri kita sendiri. Karena apa? Karena dalam diri kita itu penuh ekspektasi. Ya, Pak ya. Jadi kita melakukan Iya. itu untuk sebuah kemauan. Dalam artian kalau saya mah itu tuh mengartikan saya menamengkan doa, menampaikan Gusti Allah untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang saya mau gitu. Jadi Gusti Allah tuh dijadiin tameng sama saya nih, gitu. Tolong Iya, ya, ini saya puasa nih. Tolong ya saya mandi garam nih. Tolong ya saya ini dong, turunin dong. Nah kalau menurut saya itu tuh konflik gitu Pak. Itu tuh dalam diri kita tuh sedang konflik dengan ekspektasi, keinginan segala macam. Bedanya saya dulu Pak mengerjakan mandi malam tuh tanpa ekspektasi. Saya berdamai dengan diri, beban-beban yang ada dalam diri saya buang. Saya benar-benar damai aja dan tanpa ekspektasi saya maju aja ke depan, melangkah tanpa harus jadi, tanpa harus apa, cukup berdamai sama diri, melangkah aja. Kalau saya itu sih Pak, ternyata dengan berdamai sama diri dan melangkah itu lebih tercipta ketimbang apa kita menamengkan zikir, menamengkan apa untuk mewujudkan apa yang kita mau. Justru itu malah
malah ini malah kita semakin jauh. Itu sih Pak Iya. kalau saya Pak. Iya. Sampai sekarang juga saya, Jadi Bapak mau iya sampai sekarang kan saya betul, apa Bapak mau. sholat tahajud, duha, zikir terus sampai Kalau ya menurut itu. saya udah Pak itu tinggalin. Serius Pak. Yang harus Bapak lakukan itu sekarang bukan ibadah kalau menurut saya ya. Kalau Bapak ibadah malah tambah pusing karena belum ngerti konsep ibadahnya. Justru yang harus Bapak sekarang tingkatin yaitu ekspektasi terhadap realitas. Itu coba dihilangin dulu. Dalam artian penerimaan, Pak. Penerimaan terhadap realitas saya sekarang seperti apa. Saya gak ada uang, nggak apa-apa. Saya happy dengan gak ada uang gitu. Saya benar-benar bersyukur dengan keadaan sekarang, walaupun ditipu, walaupun apapun. Nah itu Pak, di sana tuh yang paling sulit gitu. Orang belum menerima keadaan, udah ke level 2. Level 2-nya tuh yang tadi berzikir apa segala macam. Makanya nggak nembus gitu Pak. Nggak nembus, Berarti si intinya doanya menerima ya? nembus, Ya tahajudnya Kang, nggak intinya nembus. menerima apa adanya ya Kang. Intinya menerima apa adanya ya. Pokoknya Pak, menerima apa adanya itu kan itu hanya ucapan Pak ya. Tapi Iya, secara perilakunya tuh seperti apa sih menerima apa adanya tuh gitu. Bersyukur tuh seperti apa sih? Mayoritas orang, oh berarti harus bersyukur. Itu kan kata-kata bersyukur tuh. Tapi bentuk bersyukurnya tuh seperti apa? Kalau menurut saya bentuk syukur itu sudah tidak ada keluh kesah Pak. Walaupun Ya. hari ini listrik kita tuh Kayak kereta ya. misalkan listrik kita nyala, oh alhamdulillah nyala nih listrik. Gimana caranya ini si batin, si pikiran, si ucapan dan batin itu happy aja bener-bener. Bisa nggak kayak gitu? Itu baru bersyukur. Tapi kalau hanya oh berarti harus bersyukur itu hanya ucapan, Pak. Ya, ya, ya. Itu sudah tidak ada keluh kesah pokoknya. Sudah tidak aduh ini gimana, aduh itu nggak ada. Baru setelah Paham, itu Bu. Bapak mau Saya kan tahajud mau walaupun- gimana-mana, nih Pak. Karena di situ Pak tingkat Iya, iya. menurut saya ya tingkat apa Pak? Halo? Iya maksud Kang Abu apa? Saya kan sering melaksanakan sholat ya. Sering melaksanakan sholat tahajud, dua, tapi susah mengalihkan hawa nafsu, Kang. Susah Ya. mengalihkan hawa Gimana? nafsu walaupun saya sholat tahajud. Susah mengendalikan hawa nafsu. Susah mengendalikan hawa nafsu. Iya. Betul. Terutama Pasti, hawa iya. nafsu ke harim tuh loh. Nafsu ke harim loh, terutama aduh. Nih Pak, nih misalkan saya tuh Allah ya. Wah, kan Allah Maha tahu. Kan Allah Maha tahu. Waduh, ini nafsunya gede banget nih ya. Ini makhluk lagi tahajud tapi nafsunya gede banget nih. Kalau saya kasih saya, wah ini bakal nikah terus ini. Kan Allah Maha tahu, Pak. Gitu. Secara ininya gitu, secara kisahnya gitu. Kang, ini ada satu quotes ya. Aduh, kumahanya ketinggalan itu nya. Ya, ya. Ya ini pokoknya quotes. Ya, ya. Ini tuh namanya Albert Camus, Kang. Jadi nanti Kang Anjir kalau lagi ngomong ya, ingat sama statement Albert Camus itu salah satu filsuf, Kang. Dia ngomong gini, Kang. Ini nanti saya kirim lah. Salah satu jenis keangkuhan spiritual adalah saat orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia tanpa uang, Kang. Nih, Albert Camus ngomong gitu, Kang. Keren nih. Keren. Betul. Jadi ya realitasnya ya begitu gitu. Betul. Esensinya ada begitu. Nah, balik nih Kang Asep. Tadi Kang Andrit itu ngomong berdasarkan pengalaman, jadi kena banget tuh sama kita karena Kang Andrit udah ngalamin gitu. Iya, iya. Gini Kang, kalau kita mau melakukan sesuatu, yang penting adalah bagaimana kita menyadari kekuatanku tuh apa sih gitu. Nah, untuk menyadari kekuatanku, kita memang perlu tenang. Jadi bukan berarti zikir jadi kaya tuh bukan. Tahajud jadi kaya bukan. Duha jadi kaya bukan. Semua itu jembatan untuk menenangkan hatimu dulu, itu nomor satu, Kang. Jadi kalau sekarang orang mau meditasi biar kaya, biar tenang, zikir biar nggak akan kejadian aja. Karena kenapa? Itu semua cuman jembatan. Nggak ada sejarahnya orang sekarang tahajud nggak kerja kaya, nggak ada lah, udahlah. Dan biasanya kalau udah terjebak dengan konsep-konsep kaya dengan cepat apa, itu yang di tiap hari ditunggu adalah keajaiban, Pak.
Duh mana nih ya orang kaya yang tiba-tiba ngasih kerjaan gede gitu misalnya. Duh mana nih ya orang yang gini tiba-tiba gini. Yang akhirnya apa? Dia terjebak dalam ilusi. Pengennya sesuatu yang tiba-tiba secara tahayul gitu loh Pak. Ya, Akhirnya si ininya nggak kepake gitu. Nah, ya, jadi ya. bener banget kata Kang Andri tadi bahwa orang terjebak kenapa pengen cepat kaya lah, pengen cepat apa dengan zikir, karena nyarinya kaya, bukan mencari jati diri untuk mengenal diri, untuk mengenal potensi diri gitu. Padahal semua ibadah dalam konteks ritus, ritual dan seterusnya, kata kuncinya adalah untuk kita mengenal kekuatanku. Begitu Kang Asep zikir tenang, nggak ada ekspektasi apa-apa, hatinya lebih tenang. Kang Asep bisa ngelihat sesuatu jauh lebih clear gitu. Memutuskan jauh lebih tenang gitu misalnya. Nah, keputusan-keputusan itu yang membuat kita akan bergerak dari apa namanya dari versi yang lama jadi versi yang baru gitu. Itu sih Kang. Iya, Kang. Ya, Gitu. terus. Jadi Ya, selalu kan ini gimana Kang? selalu kan saya belajar itu, Kang, belajar apa? Mulai belajar meditasi. Saya kan suka ngikuti Ayah Saiful Karim, Kang Abu, siapalah. Pokoknya belajar kesadaran diri tuh, Kang. Tapi yang maksudnya begini, Kang, itu cara mengendalikan hawa nafsu itu gimana, Kang? Aduh, saya susah bener itu. Saya sholat Iya. tahajud, sholat terus, doa terus, tapi nafsu itu bisa ditahan gitu, Kang. Aduh, Iya nggak bisa makanya gitu. itu kan harus dilatih Kang. Harus dilatih. Jadi jangan mikir bahwa dengan tahajud nafsu turun, gak bisa. Tahajud itu nenangin bentar, ketenangan itu yang ngebuat kita jadi tidak terlalu responsif gitu loh Kang. Hmm. Jadi ya Ya, dilatih lagi. Akang kalau sekarang masih ngerasa gimana, udah diterima aja emang keadaannya begitu. Jangan dienggak-enggakin, gak apa-apa kok Kang. Sesaat ya, justru ya. Akang nerima bahwa aku tuh nafsunya gede banget misalnya, ya diterima. Sesaat diterima, nanti dicek ini kekurangannya apa nih, ruginya apa nih gitu. Gitu loh Kang. Diterima aja dulu dan nanti pelan-pelan dilatih dan dilatih gitu. Karena kata kuncinya kalau nggak dilatih mah nggak mungkin bisa untuk merubah sih intinya. Itu sih Kang. Berarti Pak, menurut kalau Kang saya Abu lihat Pak gimana? Asep ini dalam segi usaha mah Bapak turun naik kan? Betul, betul, Kang, betul. Betul ya? Bapak Ya, pernah bet- maksudnya enak dan segala macam. Ini saya terawang langsung, maaf. Iya, Cuman Kang, ini misalkan penyakit usaha. Bapak, maaf-maaf aja, adanya di wanita, Pak. Jadi Betul, betul. habis lagi, bener nggak? Oh, betul, betul. Betul. Benar, Kalau Kang. pengen lebih private, bayar ke saya, Pak. Pak, itu intinya, Pak, kurangin aja itu. Gimana caranya ya latihan. Betul tadi kata Abu, filter ini menguntungkan atau tidak dan segala macam lah ya bentuknya seperti apa. Karena penyakitnya ada di situ. Itu aja bisa Bapak kurangin, naik, Pak, keuangan. Silakan kalau nggak percaya, Pak. Berarti kuncinya itu, ya Kang Abu, apa kuncinya ketenangan hati ya? Ketenangan Betul, hati. ketenangan diri. Gini Kang, gini ya. Sesaat kita mencari kesenangan di luar dan lupa kesenangan ada di dalam, kebahagiaan ada di dalam, kita akan dalam tanda petik kecanduan keluar terus gitu. Nah, Iya, iya. saat kecanduan keluar terus, kita jadi ngerasa kurang terus gitu loh Pak. Akhirnya mencari sesuatu untuk memenuhi diri gitu. Betul. Padahal sebenarnya kan udah penuh-penuh aja sih gitu. Nah jadi yang pertama mah nggak apa-apa Kang. Pokoknya jangan ngerasa bahwa aduh aku tuh kenapa ya? Jelek gitu, ngejelek-jelekin nafsunya gini lah, ininya gini, aku tuh. Dan semakin Kang Asep menolak untuk itu, begitu datang jangan nafsu, jangan. Sesuatu yang ditolak itu akan menguat Kang. Betul. Gitu. Jadi mending sekarang abisin aja nggak apa-apa sih gitu dalam tanda petik ya. Dan nanti sadar bahwa plus minusnya di mana, ditimbang pakai akal gitu. Nah, nanti ngerti. Karena gini, manusia tidak pernah berubah karena ide, tapi dia berubah karena kepahitan hidup, penderitaan, kesulitan. Dia pasti mau berubah. Dan dia benar-benar tahu arahnya mau kemana gitu. Makanya orang tuh nggak akan bisa berubah kalau diceramahin tuh nggak bisa. Orang belum pernah kejeduk gitu. Nggak akan bisa, Kak. Gitu intinya. Nah sekarang tinggal diulang-ulang. Mau nggak kita jatuh di lubang yang sama gitu misalnya. Itu sih poinnya. Oh, Kang, turun, Kang. Sip ya, Kang Asep ya. Kang, terakhir, Kang. Terakhir, jangannya. Berarti, Kang gimana nih? Saya harusnya gimana? Apa, terus, kalau meditasi yang bagus itu, waktunya kapan, Kang? Kang, Meditasi yang benar, gini. yang bagus itu gimana? Kang Asep nggak usah nyari metode yang terbagus, harusnya gimana apa. Semuanya ngikutin enak dirinya aja. Betul. Gitu. Dan saya sih selalu pengen mengulang-ulang, Kang Asep intinya tiap hari tambah ilmu aja, udah itu aja.
tambah pengetahuan baru, tambah ilmu, tambah pengetahuan baru, tambah ilmu. Dan itu semua diaplikasikan gitu, itu sih. Kang Asep pernah nonton letting go-nya saya nggak? Suka, Kang. Saya ikutin letting go dari 1 sampai 34 ikut. Iya, nah Berulang-ulang. itu kalau nanti dapat sesuatu di situ, Kang, itu akan ngerti bagaimana sih manas kita, pikiran, perasaan, emosi semakin tenang. Sesaat Kang Asep nggak nyari harus gimana, diem dan tenang, Kang Asep dapat jawabannya tanpa kata-kata dan suara sih. Nih, kalau boleh saya tambahin ya, maksud Kang Abu kita harus diem dan segala macam. Aplikasikan tadi yang tahajud, mau mandi malam mau meditasi atau apapun itu, aplikasikan untuk kita itu lebih menggali potensi diri gitu ya, maksudnya ya. Karena jujur aja, nih saya itu saya tuh pekerja usaha, tiba-tiba jadi TikToker. Apa ini? Ini tuh apa gitu? Nah, ini saya temukan tuh dari mana? Dari saat saya benar-benar dari keterpurukan itu saya hilangkan itu semuanya, saya diam gitu, banyak diam, banyak melihat diri. Ternyata ketika kita banyak ke dalam itu, si potensi-potensi itu muncul gitu. Dan ternyata potensi yang muncul setelah kita tenang itu yang terbaik buat apa? Buat kehidupan kita. Jadi bukan tahajudnya, bukan meditasinya, bukan puasanya, bukan mandinya, bukan sholatnya, bukan itunya gitu. Itu hanya tools untuk apa? Untuk kita tenang. Karena setelah kita tenang ya nanti ada yang namanya istilahnya apa namanya istilahnya tuh ilham atau bukan ilham. Iya, nanti kan kalau tenang tuh kita bisa ngelihat jelas, Kang. Ada tuh jawaban-jawaban tuh pasti ada sih. Intuisi lah bahasa. Intuisi. Atau istilahnya mah ketika kita melangkah tuh, oh ternyata ini jalannya gitu, tanpa kita sadari gitu. Iya. Karena mencek Sunda mah kereteg gening Kang Asep. Apa tuh? Mohon kereteg. Komisi kereteg eta ayat Kang Asep. Dan Kang Asep sih ya kalau tadi ngomong ulang-ulang ya saya teh. Kayaknya Kang Asep penting untuk belajar mencintai diri deh. Udah Kang Asep apa adanya mah tos we. Mau nafsunya gede kayak apa, udah diterima dulu gitu. Terima ya Pak, nggak perlu iya, gimana. Maksudnya punten ya, itu bukan hal yang buruk sih gitu, bukan. Benar. Bukan Pak, janda banyak Pak. Salurin aja. Iya, gitu. Ya. Sip Kang Asep ya. Semoga dapat sesuatu dari obrolan ini. Atur nuhun Kang, haturna. Nuhun. Pak, terima kasih banyak ya Pak Asep. Dadah. Assalamualaikum Pak. Sukses Pak. Mantap, nuhun Pak. Keren Pak. Itu menarik sih. Menarik sih. Menarik banget. Karena gini Kang, banyak yang menyangka instan bahwa tahajud benghar gitu loh Kak, kaya gitu. Gitu. Sholat apa doa, ya balik benar kata dikata Kang Adrit, itu semua hanya tools, alat. Tools. Iya, benar. Saya tuanya kamu harus dibilang mah 17 hari puasa biasa. Ya. 11 hari mutih, 3 hari tepung gelang, 1 hari mati geni. Itu jadi danaon. Kurang sakti kumaha coba. Pernah gitu Kang, pernah? Pernah. Wah, dahsyat deh. Coba, yang gitu-gitu gitu maksudnya yang gitu-gitu saya pernah. Jangan yang tahajud-tahajud gitu. Saya per malam 40 Yasin, 40 satu lagi itu apa sih? Waqiah. Itu per malam harus selesai 40 balikan. Yasin, Waqiah, yang gitu-gitu gitu. Sok mau yang sakti mana sih inilah. Bukan itu jelek, bukan. Tapi kan saya belum ngerti konsep bacaan ini, puasa ini. Tapi kalau mungkin saya udah ngerti ternyata itu tuh untuk melihat kita lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Oh mungkin saya lebih dahsyat gitu. Betul Kang, betul. Jadi jangan jadikan ini semua itu sebagai apa gitu, jangan gitu. Tapi kembali lagi itu tuh untuk kita lebih melihat ke dalam diri kita, intinya itu. Benar Kang. Itu intinya ya teman-teman ya. Benar. Wah keren sih. Cobain aja nih teman-teman semalam Yasin aja dulu 41 kali. Gak kan nyampe, gak kan? Oke, kita lanjut, A. Lanjut, Kang. Lanjut ya. Wah, ada saung cece. Wah, saung cece nih. Kayaknya restoran Sunda cocok ya. Saung cece.
Ah, Cece kabur. Iya, ngantri masih banyak, Kang? Masih banyak, ah. Oke. Nuju ngaladangan. Oh, ini tadi Bob yang tadi turun nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bob, wah, lagi berisik banget nih, Pak Bob. Pak, ini di mana, Pak? Saya di Malaysia, Pak. Oh, iya. Tapi dari Indonesia. Oh, iya. Oke. Tapi agak berisik ya, Pak? Oh, mungkin kan di sini di restoran, Pak. Ada cari yang aman dikit. Iya, boleh, Pak. Coba cari yang aman, Pak. Masih berisik, Pak? Enggak? Aman? Aman. Di tempat karaoke, Oh. Pak, ya? Enggak, di restoran. Enggak, tempat Di restoran, aman, ah. di tempat karaoke. Iya, iya. Nah, ini Pak, salam kenal, Pak. Iya, salam kenal. ini Saya baru. dari mana di Indonesianya di mana, Mas? Madura, Pak. Oh, Madura. Udah lama di Malaysia. 96. Hah? Tahun 96. Dari 96? Bisa udah kayak orang Malaysia banget. Sekarang sudah umur 50, Pak. Oke. Sudah separuh umur di sini. Almarhum Bapak Awa juga di Bapak Awa di Malaysia. Nah, di kampung tapi udah meninggal, Pak. Di mana di KL ini? Di Bukit Bintang, di KL. Oh, Bukit Bintang. Oh, mantap. Gimana? Mas Bob namanya Bob? Ya, aslinya Andi. Oh, ya oke. Iya, ya. Apa itu? Saya baru aja mengikutin di pertengahan bulan puasa gitu. Kayaknya Ini menarik owner, banget. Pak. Ini owner Bob Penyet nih kayaknya ya. Oh, yang punya Bob ya? Bang? Iya, kakaknya. Iya, iya. Udah tahu Iya. oke. Wah, mantap. Gimana? Iya, ya. Saya ngikutin Kakang berdua ini baru bulan puasa gitu. Kayaknya menarik masuk ke saya semua. Oke. Dan ini sekarang udah jarang pulang ke Indonesia? Kadang 2 tahun, kadang 1 tahun, Pak. Istrinya di kampung. Oh, oke. Istri sama anak di kampung. Mantap. Di Malaysia nggak punya istri lagi? Tikungan ada. Oke, Biasa lah, Pak. yang mau disampaikan apa kira-kira? Saya mau menyampaikan ini, ada orang banyak utang duit ke saya, nggak banyak banget lah, ada beberapa gitu. Tapi udah utang itu terus memblokir WhatsApp saya, Facebook saya gitu. Oke. Saya belajar mengikhlaskan itu, tapi kadang-kadang bila ingat marah lagi gitu, kesel lagi gitu. Nah, gimana caranya biar betul-betul ikhlas? Ya. Soalnya saya sudah banyak belajar. Kalau sampean tahu di profil saya itu kan Gendam Aji Saka, saya pernah belajar. Saya hipnoterapi, saya belajar juga di Wendy Mikael. Wah, dalam Saya nih. belajar. Tapi Oke. belum bisa menggali yang betul-betul mau ikhlas itu. Ya. Tapi semenjak dengar sampean nih saya rada ini gitu, rada menarik gitu. Oke, kita bahas mekanismenya ya. Kang Adi Ya. tolong di mute dulu biar enak. Kita mute dulu ya, soalnya ini kereseknya agak gede. Nah, di mute dulu nanti didengar. Oke. Jadi gini, Pak Andi, keren ya. Terima kasih sudah mengikuti kita. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ikhlas, kita ambil dari definisi katanya dulu bahwa ikhlas itu murni kan. Gitu ya, bahwa ikhlas itu adalah murni, ikhlas itu pure gitu, ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak ada campuran. Nah, yang menarik adalah kalau kita berbicara tentang pinjam uang apa dan lain-lain, kenapa orang susah ikhlas? Karena lupa bahwa ada satu hukum yang namanya perputaran, ketika kita melepaskan, kita lagi mau mendapatkan gitu. Dan sesaat kita diam atau sesaat kita tidak bertumbuh dalam konteks pengen megang terus, berpikir terus, ya ini juga bukan berarti ketika ada orang yang punya utang didiamin aja gimana, nggak mendidik, bukan juga gitu. Tapi ingat bahwa ketika kita memberikan utang itu bagian dari apa yang kita lakukan dalam bentuk konsekuensi gitu.
Nah, jadi kalau kita sadar bahwa itu adalah konsekuensi, pilihannya adalah melepaskan sesuatu, itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Itu aja. Sehingga ketika kita sulit nih untuk melepaskan, kita akan sulit juga untuk mendapatkan, udah pasti gitu. Dalam artian, setidaknya yang tadi di sebelumnya cerita bahwa sesaat kita tidak melepaskan total, yang akan membuat diri kita terhantui adalah ketidaknyamanan, kekesalan, dan kita akan banyak menghambur-hamburkan energi ke tempat yang nggak penting gitu intinya. Nah, makanya yang sering saya bilang ya, proses ikhlas itu datang dari memaafkan, proses memaafkan itu datang dari menerima, proses menerima datang dari mengerti. Jadi saat aku mengerti, oh ya udah. Jadi power of ya udah tuh penting banget sih. Dalam artian ya udah, memaafkanmu bukan berarti kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku lebih layak untuk bahagia. Karena Pak Andi nanti kalau udah lepas ya, Pak Andi pasti ngerasain ini bolak-balik lah ya, karena pelajarannya udah dalam gitu, udah ikut kemana-mana. Sesuatu yang datang ke kita itu adalah sesuatu yang kita lepaskan. Semakin melepaskan, yang datang juga semakin datang gitu kira-kira. Nah, sesaat gini, hukum semesta itu nggak akan pernah ada yang berubah dalam artian. Hukumnya Tuhan, sunatullah, apapun itu namanya, itu sesuatu keniscayaan gitu. Bagaimana aku akan khawatir besok kelaparan ketika aku hari ini memberi makan orang? Bagaimana aku takut besok miskin ketika hari ini aku dalam tanda petik berbagi gitu. Dan sesaat kita melepaskan dan akan kembali, hukum perputaran itu nggak akan pernah hilang gitu. Jadi saya rasa Pak Andi tahu knowledge-nya, pengetahuannya, dilatih karena nggak ada, maaf ya, tidak ada orang yang ikhlas tanpa latihan tuh nggak mungkin. Tiba saya jadi orang ikhlas, nggak mungkin. Karena hidup adalah keterampilan, sesaat aku terampil untuk melepaskan, maka aku akan punya keterampilan untuk ikhlas. Saya rasa gitu, Bang Andi. Jadi kalau sekarang belum ikhlas, nggak apa-apa. Lagi latihan kok. Tapi pelan-pelan diarahkan untuk lepas lagi, dan kita akan lebih fokus kepada hal yang jauh lebih penting daripada mikirin orang yang nggak bayar utang gitu kira-kira. Itu sih poinnya. Gitu, Bang Andi. Di-unmute dulu, Bang. Ketik dulu itunya Pak, gambar mic-nya ketik dulu. Nah, sip. Sip. Boleh ngomong lagi? Boleh, silakan. Boleh. Oke. Bahkan saya sebelum puasa, 2 hari sebelum puasa, saya ketipu, istri saya ditipu, Pak. Ditipu uang kisaran 90 juta. Di Madura lah. Dia diiming-iming apa saya pun nggak tahu. Bahkan sampai sekarang saya nggak nanya ke istri saya, ditipu gimana. Yang jelas memang ditipu lah, sudah tahu saya. Saya jaga takut marah sama istri saya nggak bertanya sampai sekarang. Mungkin sudah jalannya gitu. Gimana gitu, Pak? Ya, balik lagi. Satu, perlu juga istrinya diedukasi kan, Pak. Bertanya itu kan bukan marah, bukan jadi kesel gitu ya. Tapi yang terpenting adalah diedukasi, karena kalau tidak teredukasi, tidak belajar sama-sama, itu nanti akan berulang gitu. Ya kan? Ketika 90 lepas, ya udah. Pun kalau bisa diproses, proses. Tapi yang jauh lebih penting adalah kebiasaan si istri tadi. Siapa tahu besok datang yang nipu yang sama dengan style yang berbeda, ketipu lagi. Kan nggak gitu juga gitu. Jadi yang terpenting adalah bertumbuh bersama dalam edukasinya. Pun yang 90 itu ya pastilah ngenes iya. Cuma nanti lama-lama saya mengalami ini sih, Pak. Saya tuh salah satu orang yang sangat rajin ditipu juga dulu gitu. Gitu ya. Jadi saya bicara ini berdasarkan pengalaman gitu. Jadi lama-lama begitu lepas ini ya kadang 2 bulan, masih nanti sebulan, nanti seminggu, nanti pelan-pelan ya udah deh gitu. Dan sesaat saya lebih fokus kepada sesuatu yang bisa saya kerjakan lebih besar, ininya nggak terlalu sibuk, ternyata yang di sini nanti menumbuhkan sesuatu yang wah luar biasa sih gitu. Jadi ya ngerti sih Pak, dalam artian lepas. Toh kalau mau pakai menenangkan lebih dalam lagi, semua hanya titipan dan semua hanya pinjaman dalam tanda petik. Dan sesaat kita tidak banyak melekat, siapa tahu itu jalan untuk bagaimana melatih untuk melepaskan semua aliran-aliran yang lebih baik gitu. Saya rasa gitu sih Pak Andi. Edukasinya yang penting. Di-unmute lagi Pak Andi. Oke. Kenapa saya nggak nelpon? Soalnya takut panas saya, Pak. Nanti berantem gara-gara
gara-gara uang 90 juta rumah tangga saya hancur. Betul. So saya nanti di masa-masa tenang mungkin saya nasehatin istri saya. Itu keputusan terbaik ketika Bapak tidak langsung Iya. reaktif, begitu ada apa Bapak menenangkan dulu. Itu udah top banget, Pak. Iya Pak. Kan aneh juga loh Pak. Biasanya kan mau pinjam tetangga, Bang. Ada tetangga nih mau pinjam 1 juta, 2 juta. Dia ngasih tahu mau belanja, dikasih. Aku bilang, ini yang besar Pak, nggak boleh juga. Nggak ngasih tahu kan, mungkin terhipnotis apa gimana. Ya. Tapi Pak, Bilangnya, jangan lupa untuk diedukasi Pak, itu penting. Iya insya Allah kalau hati Ketika udah agak Bapak dingin. santai, relax, ngobrol. Ya makanya saya belum ngobrol lagi Pak, takut berantem. Nah gitu Pak. Keren. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi keren banget. Nasihatnya. Kalau malam ada live juga ya Pak? Malam kalau di Ramadan jarang sih. Soalnya kalau siang, kalau hari biasa kedai restoran ramai. Ini kalau puasa kurang. Jadi memang ada waktu untuk nonton live-nya Bapak. Kalau udah Ramadan malam ada live nggak? Biar nonton saya. Ramadan nggak ada sih saat ini. Enggak, sesudah Ramadan. Ada, sesudah Ramadan ada. Malam. Malam. Biasanya mulai Pukul berapa, Pak? Setengah 8. Ya, soalnya masuk banget ke ini saya, Pak. Bapak ikut grup aja. Masuk Di grup, Pak. caranya Nanti dikasih nomornya sama Kang Nanti Andre dikasih ya. nomornya. Mumpung saya lagi butuh donatur, Pak. Insya Allah. Siapa ya? Insya Allah. Nanti Ya, Pak. nomornya Ya, terima kasih. Nomornya dikasih di sini di chatting ya. Nanti Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you Bang Andi, keren. Oke. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, seru. Keren, ah. Keren. 90 juta jeda dulu. Tapi Kak, saya juga bisa keren itu kalau ada kejadian itu. Itu bisa jadi alasan saya nikah lagi. Kamu gak bisa urus berarti ya. Ya udah saya cari lagi. Jadi alasannya. Tapi kerennya Bang Andi apa ya? Keren. Maksudnya sesuatu yang ya tulus gitu Kang. Orangnya tuh tulus, kerasa Kang. Itu santai gitu aja. Santai gitu. Wah, top lah. Duh, tapi jadi banyak saudara Kang ke Malaysia, Bukit Bintang, Malaysia. ada ayam penyet ya. Nanti kan kita bisa ke Bob Penyet tuh, kalau ke Iya. Malaysia kan. Bisa. Kemarin teman-teman Taiwan juga udah pada minta nih Kang, kita harus ya pelan-pelan ya orang inilah Siap, kita gaskan checklist. lah ke sana ya. Siap. Iya. Sip Kangnya. Oke, Cukup dulu sementara. cukup oke. Ha? Kita lanjut lagi besok di jam dan channel yang sama. Ke Sydney ya, nanti pengen ke Sydney. Kemarin ke Australia nggak sempat ke Sydney. Nanti ya Oh ya, kita ke Sydney. ini saya umumin dulu Siap, teman-teman ya, yang Kang. yang mau masuk grup rest area 89. Yang pertama, jangan lupa berteman dulu sama saya ya. Nih berteman, silakan follow. Yang kedua, nih tulis nomornya ya, 08 silakan. 22334477, belakangnya 05. Nah, itu ada tuh. 08 22334477, belakangnya 05. Tuh. Itu di SS aja tuh, komenan-komenan di SS, nanti WhatsApp ke saya. WhatsAppnya, Assalamualaikum Haji Anjrit. Kalau nggak ada hajinya, blok. Ya blok. Saya mau masuk grup rest area. Nanti saya kasih linknya. Oke, thank you banget. Ya, Rabu malam kita ada private untuk orang-orang yang terbuka pikirannya khusus ya. Jadi kalau kira-kira pikirannya nggak kebuka, nggak usah ikutan lah ya. Oh, jangan. Teman-teman, ini saya umumin karena nanti ini diumumin juga di grup rest area. Jadi kita itu sekarang rest area mempunyai rest area private lah ya namanya, atau apapun itu. Jadi kita belajarnya itu bukan kayak gini gitu. Belajarnya tuh hal-hal yang esensi. Karena ini permintaan saya gitu ya. Saya ingin jadi dewa kan. Betul. Tolong yang bener-bener itu harus apa sih hidup tuh, jadi bener-bener dasar gitu ya. Itu yang akan kita bahas di private itu ya, nggak bisa diumum Nggak kayak bisa gini. di sini. Itu semuanya infonya ada di grup rest area. Tapi tolong nih teman-teman ya, satu, kalian yang ikut yang harus udah terbuka ya ininya ya, otaknya ya. Soalnya kalau nggak kebuka malah jadi konflik Anda nanti. Ya.
wah gak jelas ini gitu kan. Eh. Oh iya, ini tidak berbayar, tapi boleh donasi sukarela. Sukarela, silakan ya. Ya, Oke. nggak ada bayaran, nggak ada tarif, nggak ada apa. Jadi mau ikutan gratis silahkan, mau ada donasi silahkan. Pokoknya jangan memberatkan gitu intinya. Kang ya, Pak. nuhun ya. Thank you banget. Nanti saya kirim linknya, besok kita ngobrol lagi. Seperti biasa, besok kita lanjut di jam dan channel yang sama. Nuhun. Siap Pak, hatur nuhun pisan. Kang Andrit nuhun, sehat-sehat, Amin, Teh Ajeng, Guni, semua teman-teman semua juga keep happy. Dan yang paling penting tetap semangat untuk belajar. Love you all, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Dadah! Dadah.